adalah kesempatan yang bagus untuk kita mengevaluasi diri kita. Bagaimana kita mengisi tahun 2013 yang Tuhan berikan kepada kita ini. Apakah kita sudah mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita sudah mengisi tahun 2013 seperti tema kita tahun 2013 ini? Kita sudah setia melakukan berbagai kebajikan. Bukan hanya satu atau dua, tetapi berbagai kebajikan. Mungkin beberapa hal yang bisa kita renungkan. Apakah kita dalam 2 bulan ini, artinya kita punya 2 bulan yang sudah lewat, itu berarti kita punya 2 kali kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Sudahkah kita memberikan 2 kali persembahan persepuluhan selama tahun 2013 ini? 2 bulan sudah berlalu, artinya sudah 8 minggu berlewat. Bagaimana kita selama 8 minggu ini, berapa kali kita beribadah bersama-sama dengan orang percaya yang lain di gereja? Apakah sudah 8 kali? Lalu kita juga bisa mengevaluasi diri kita. 2 bulan sudah berlalu, artinya sudah 1/6 tahun kita lewati. Kalau kita ikuti jadwal pembacaan Alkitab, seluruh Alkitab dalam setahun, maka seharusnya kita sudah bisa membaca 1/6 Alkitab sampai dengan saat ini. Apakah kita sudah 1/6 Alkitab kita membacanya? Kalau di beberapa sekolah minggu di gereja-gereja tertentu, biasanya mengadakan ada program untuk memberikan hadiah bagi anak-anak yang rajin untuk mengikuti sekolah minggu. Atau kalau ada anak-anak yang setiap minggu berhasil menghafalkan ayat, itu akan dikasih hadiah. Hadiahnya nggak usah yang mahal-mahal, yang sederhana-sederhana, tetapi itu menjadikan anak-anak senang, menjadikan anak-anak punya image yang menyenangkan tentang gereja, sehingga mereka juga mau terus dengan tekun beribadah, dengan tekun menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Jadi mungkin ini satu petunjuk juga buat kita, baik kita khususnya di kemajelisan periode yang baru, mungkin bisa juga memikirkan bagaimana supaya jemaat Tuhan lebih lagi setia dalam melakukan berbagai kebajikan. Kita mungkin bisa memikirkan untuk memberikan hadiah kepada jemaat yang dengan setia melaksanakan kebajikan-kebajikan yang menyenangkan hati Tuhan. Atau mungkin di rayon, pembina rayon maupun juga koordinator rayon mungkin bisa memikirkan apa-apa hadiah yang kecil, yang sederhana, tetapi bisa membantu jemaat Tuhan, membantu anggota rayon untuk lebih setia lagi menghadiri ibadah rayon, ataupun juga dengan lebih setia lagi melakukan berbagai firman Tuhan. Dan buat kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan menunggu dari majelis ataupun dari pengurus rayon untuk memberikan hadiah kepada kita. Kalaupun majelis dan juga koordinator rayon ataupun pembina rayon tidak mengadakan program memberikan hadiah bagi kita yang sudah setia untuk melaksanakan firman Tuhan, ya udah, dari diri sendiri aja, kita sendiri aja yang merencanakan. Kalau kita sudah bisa dengan setia, dengan tekun melakukan apa yang Tuhan firmankan, apalagi bagian-bagian firman Tuhan yang sulit, ketika kita sudah berhasil, misalnya dalam 1 bulan kita sudah bisa melakukannya, maka kemudian kita bisa memikirkan kita kasih hadiah untuk diri kita sendiri. Apa hadiah yang kalau kita misalnya senang coklat, nah kita bisa di akhir bulan kita memberi diri kita coklat untuk kita bisa makan. Atau yang suka es krim bisa juga memberi diri es krim sebagai upah, sebagai hadiah. Sehingga dengan ini kita bisa terus menjaga motivasi kita. Motivasi kita untuk melakukan firman Tuhan itu kalau nggak didorong, biasanya lama-lama mungkin grafiknya awalnya di atas, tapi nanti lama-lama akan turun. Tapi dengan kita memberi diri kita hadiah, itu bisa kita naikkan lagi. Begitu udah turun, bisa dinaikkan lagi. Turun sedikit, naikin lagi. Dan bahkan lama-lama bisa tetap terus semangat. Hari ini kita mau melanjutkan merenungkan bagian firman Tuhan, khususnya dalam konteks setia di dalam hubungan dengan Tuhan. Kita mau merenungkan 10 perintah Allah, dan hari ini kita masuk ke dalam perintah yang ketiga. Perintah yang ketiga berbunyi, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Seperti perintah yang pertama dan yang kedua, perintah yang ketiga ini berisi larangan. Larangan untuk menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan.
Sembarangan di sini artinya menyebut nama Tuhan secara salah, menyebut nama Tuhan dengan tidak benar, menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, tanpa makna. Jadi perintah Tuhan yang ketiga ini adalah larangan kita tidak boleh menggunakan nama Tuhan secara sembarangan, secara tanpa makna. Nah, ini aspek negatifnya. Sebenarnya ada satu sisi yang lain, yaitu sisi positifnya. Aspek positifnya adalah perintah ini berarti perintah supaya kita menghormati nama Tuhan, supaya kita menguduskan nama Tuhan, supaya kita meninggikan nama Tuhan. Bukan dengan main-main, tapi dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar kepada pemilik nama itu, yaitu Tuhan. Kenapa yang di sini dikatakan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Karena nama itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kita tahu peribahasa mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Karena nama adalah sesuatu yang membuat kita mengenal seseorang. Nama adalah sesuatu yang membuat kita bisa memanggil seseorang. Bahkan melalui nama seseorang kita bisa mengetahui apa harapan orang tuanya kepada dia. Contohnya kalau saya diberi nama Surya, ini artinya orang tua saya berharap supaya saya boleh menjadi seperti matahari, bisa memancarkan sinar. Dan rupanya Tuhan mengabulkan kerinduan orang tua saya dengan cara rambut saya rontok lebih cepat daripada orang-orang seusia saya. Saya pernah naik ke Gunung Fuji, malam-malam kita naik, lalu sampai di atas itu pas matahari terbit. Lalu terus kita ambil foto, mataharinya di belakang, kita ambil foto, totalnya filmnya jadinya ada dua mataharinya. Matahari yang sesungguhnya dan matahari buatan. Jadi seperti itu, nama seseorang akan menggambarkan apa harapan dari kedua orang tuanya. Kita jadi punya bayangan tentang orang yang memiliki nama itu. Itulah pentingnya nama. Dan apalagi di dalam budaya orang Israel, pada zaman Alkitab, nama itu adalah sesuatu yang menggambarkan kepribadian orang itu. Jadi bukan hanya sekedar harapan orang tua, tetapi juga kepribadian orang itu. Menggambarkan kehidupan orang itu, menggambarkan keberadaan orang itu. Begitu juga dengan nama Allah. Nama Allah menggambarkan kepribadian Allah. Nama Allah menggambarkan sifat Allah. Nama Allah menggambarkan karya Allah. Jadi kita banyak tahu ya nama-nama Allah. Allah adalah Allah yang pengasih, Allah yang kudus, Allah yang penebus. Itu semuanya adalah nama yang menggambarkan kepribadian Allah, menggambarkan sifat Allah, dan menggambarkan karya Allah. Jadi ketika kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, artinya kita dengan sembarangan menyebut sifat Allah, dengan sembarangan menyebut kepribadian Allah, dengan sembarangan menyebut karya Allah. Kalau kita tidak menghormati nama Allah, artinya kita tidak menghormati Allah sebagai sang pemilik nama itu. Kalau kita menghina nama Tuhan, artinya kita menghina kepribadian Allah. Kita menghina sifat Allah dan kita menghina juga keberadaan Allah. Nah ini Bapak Ibu Saudara, makna dari perintah yang ketiga. Nah, melalui kita sudah memahami makna dari perintah yang ketiga ini, mari kita merenungkan penerapan dari perintah yang ketiga. Penerapannya yang pertama adalah kita perlu ketika kita menggunakan nama Tuhan, kita harus menggunakannya secara serius. Bahkan di dalam ungkapan kita sehari-hari, kita perlu menggunakan nama Tuhan dengan serius. Jangan menggunakan nama Tuhan untuk ungkapan yang basa-basi. Dikit-dikit kita menyebut nama Tuhan, oh Tuhan, gitu ya. Kita sering kalau kaget seperti itu. Atau kalau orang yang keseringan nonton film-film barat, film-film Hollywood, ikut-ikutan gitu ya. Kalau ada kaget atau ada apa, teriaknya Jesus Christ gitu ya. Oh my God gitu ya.
Kadang-kadang ada yang bilang oh my God-nya, oh my God. Gitu. God itu saluran air. Kita kalau ditanya bagaimana kabarnya, oh puji Tuhan gitu ya. Kita kalau kirim SMS atau update status di Facebook gitu ya, diakhiri dengan 3 huruf GBU, God bless you. Ya itu memang kalimat-kalimat yang bagus sekali. Tapi yang jadi masalah adalah karena terlalu sering kita menggunakan kalimat-kalimat itu, seringkali itu sudah merupakan sesuatu kebiasaan tanpa kita sungguh-sungguh dalam penggunaan kata-kata itu. Udah kayak tindakan refleks aja gitu ya. Pokoknya kalau setiap nulis SMS atau update status, pokoknya belakangnya sudah ada GBI-nya. Nah, perintah yang ketiga mengajak kita untuk merenungkan, yaitu pada waktu kita menggunakan kalimat-kalimat tersebut, mari kita menggunakan jangan hanya sebagai dekorasi, tetapi benar-benar kita memaksudkannya. Itu benar-benar yang kita inginkan, itu benar-benar yang merupakan kehendak kita, doa kita. Jadi ketika kita mengatakan puji Tuhan, biarlah itu memang benar-benar kita memuji Tuhan. Ketika kita mengatakan Tuhan memberkati, God bless you, biarlah itu benar-benar juga merupakan doa kita buat penerima SMS kita atau pembaca Facebook kita, bahwa kita memang rindu mereka diberkati oleh Tuhan. Ketika kita mengatakan jika Tuhan berkenan, biarlah memang sungguh-sungguh itu merupakan kita menyerahkan rencana kita kepada Tuhan. Jika Tuhan berkenan, kalau Tuhan nggak berkenan, ya udah kita ikut apa yang Tuhan mau. Nah, mari kita seperti itu. Nah ini, tapi jangan kita jadi ekstrim. Artinya kita jadi, wah takut nanti kita dikit-dikit melanggar firman Tuhan, melanggar perintah yang ketiga, sehingga kita sama sekali nggak mau menggunakan kata-kata yang ada Tuhannya. Ya jangan seperti itu juga. Ini terjadi di dalam orang-orang Yahudi. Mereka begitu ekstrimnya, takut melanggar titah yang ketiga ini, sehingga mereka sama sekali tidak mau membaca. Kalau kalimat ada tulisannya Allah atau Tuhan, itu mereka tidak mau membacanya. Mereka ganti dengan bacaan yang lain. Jadi kalau di perjanjian lama kita melihat ada 2 macam kata Tuhan ya. Tuhan yang pertama itu Tuhan yang semuanya huruf besar, T-U-H-A-N itu huruf besar, dan satu lagi Tuhan yang T-nya aja huruf besar. Ini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani 2 kata yang berbeda. Kalau Tuhan yang huruf besar semua itu terjemahan dari bahasa Ibrani YHWH. Lalu kalau yang Tuhan T-nya aja huruf besar itu adalah terjemahan dari bahasa Ibrani Adonai. Artinya sama-sama Tuhan. Tapi yang sebagai nama Tuhan itulah yang YHWH. Orang Yahudi kalau ketemu nama YHWH ini, mereka nggak berani baca. Jadi mereka ganti dengan cara bacanya yaitu sebagai Adonai. Nah, gara-gara orang Yahudi punya kebiasaan seperti ini turun-temurun, sehingga sampai sekarang orang nggak tahu YHWH ini bacanya apa. Jadi ini mirip-mirip dengan kanji. Kanji itu kan ada cara bacanya ya. Kalau kita lihat buku-buku anak-anak SD, di atasnya kanji itu biasanya dikasih hiragana, cara bacanya gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang sudah orang tahu, itu udah gak perlu lagi dikasih hiragananya, karena orang udah pasti tahu bacanya. Tapi karena selalu orang Yahudi ketika tulisan YHWH ini dikasih cara bacanya itu adalah Adonai, jadi semua orang taunya kalau YHWH itu pokoknya dibacanya Adonai. Jadi bacaan aslinya udah gak tahu apa harusnya dibacanya. Nah ini yang membuat sampai sekarang orang nggak tahu persisnya apa sebenarnya cara bacanya. Hanya para ahli memperkirakan kemungkinan cara bacanya adalah Yahweh. Sehingga kita sering ya mendengar kata Yahweh. Tapi sebenarnya tidak tahu pasti. Karena selama berabad-abad orang Yahudi sudah tidak pernah membaca kata itu.
Bahkan sampai sekarang katanya mereka masih tidak berani untuk membaca kata itu. Nah, ini namanya satu pelaksanaan yang ekstrim dari perintah